Halo para kulikers semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel Jengkulik, yaitu channel tempat para kulikers mencari info, tips, dan resep tentang kue. Hari ini Jengkulik mempunyai sebuah resep kue yang beda dari yang lainnya. Nah, jadi untuk para kulikers yang penasaran bisa langsung untuk subscribe channel Jengkulik, like, komen, dan share juga. Dan jangan lupa para kulikers klik loncengnya biar tahu kalau ada updatean terbaru dari Jengkulik. Para kulikers, hari ini Jengkulik akan memberikan resep tentang kue lumpur. Nah, mungkin para kulikers sudah sering lihat ya yang namanya kue lumpur ini. Kue lumpur ini merupakan salah satu kue yang berasal dari atau terinspirasi dari orang Portugis. Jadi pada zaman orang Portugis sedang menjajah negara Indonesia, mereka suka membuat kue tradisi mereka yaitu pastéis de nata. Nah, jadi kue lumpur yang ada di Indonesia ini berasal dari peradaban selama orang Portugis berada di Indonesia. Nah, biasanya kalau dulu orang Portugis membuat kue pastéis de natanya itu merupakan berbahan dasar dari custard, yaitu campuran terigu dan telur. Nah, sedangkan kalau di Indonesia, kalau pada zaman dahulu kue lumpur ini biasanya ditaburi dengan parutan kelapa, tapi sekarang sudah semakin maju dan sudah semakin variasi untuk toppingnya atau taburannya bermacam-macam kulikers. Untuk variasinya pun juga sudah bermacam-macam ya kulikers, seperti ada yang kue lumpur kentang, kue lumpur labu kuning, kue lumpur pandan, dan ada juga yang namanya kue lumpur nangka. Dan untuk taburannya sekarang, kue lumpur itu sangat variasi ya kulikers, ada pakai kismis, kenari, choco chip, dan ada juga yang memakai nangka juga. Untuk hari ini Jengkulik akan membagikan resep kue lumpur bayam. Nah, jadi para kulikers nih yang mempunyai anak yang susah makan sayur, bisa nih disiasatin untuk cemilannya membuat kue lumpur bayam ini kulikers. Nah, mumpung anak-anak lagi sekolah, mereka kan suka tuh memakan cemilan-cemilan. Nah, bisa memakai kue ini, yaitu kue lumpur bayam. Kue lumpur bayam ini pasti mempunyai bahan dasar dari bayam dan berwarna hijau. Nah, untuk toppingnya bisa terserah kulikers mau pakai kismis ataupun topping-topping lainnya. Untuk para kulikers yang pengen tahu bahan-bahannya, yuk kita mulai kulikers. Untuk bahan utamanya yang pasti kita akan menggunakan sayur bayam. Untuk bayam yang kita gunakan adalah sekitar 20 gram saja ya kulikers. Untuk bahan yang selanjutnya adalah kita membutuhkan gula pasir. Dan untuk gula pasirnya kita memakai hanya 100 gram saja. Bahan yang kita perlukan selanjutnya adalah tepung terigu. Nah, untuk tepung terigu kue lumpur ini yang kita perlukan adalah tepung terigu yang protein sedang. Jadi para kulikers yang pengen tahu tentang protein sedang, terigu protein sedang, bisa ikutin video Jengkulik yang sebelumnya ya kulikers. Ada pembahasan tentang macam-macam protein terigu. Untuk terigu yang kita perlukan adalah 150 gram. Bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah susu cair. Nah, untuk susu cair ini bisa digantikan dengan santan ataupun susu bubuk yang dilarutkan. Dan untuk santannya pun bisa memakai santan instan ataupun santan yang langsung diperas dari kelapa. Untuk susu atau santan yang kita perlukan adalah 325 ml. Bahan yang selanjutnya kita perlukan adalah ragi instan. Nah, ragi instan ini ada berbagai macam merek ya kulikers, tergantung dari kecocokan para kulikers dalam memakai ragi instannya. Ragi instan yang diperlukan adalah 1 sendok teh saja kulikers. Dan bahan yang selanjutnya yang kita perlukan adalah minyak sayur. Nah, minyak sayur ini bisa kita ganti dengan margarin yang dilelehkan ataupun butter yang sudah dilelehkan juga. Untuk merek margarin atau butternya boleh terserah dari kulikers sesuai selera kulikers. Minyak yang kita butuhkan adalah 1,5 sendok makan. Untuk bahan selanjutnya adalah kita membutuhkan garam. Garam di sini kita membutuhkan 3/4 sendok teh. Bahan selanjutnya yang kita perlukan adalah vanili susu. Vanili susu ini bisa memberikan aroma wangi pada kue lumpur kita.
Jadi para kolikers direkomendasikan untuk memakai vanili susu ini. Untuk vanili susu ini kita hanya memerlukan seujung sendok teh saja ya kolikers. Dan bahan selanjutnya yang diperlukan adalah toppingnya, yaitu kita memerlukan kismis. Untuk kismisnya kita pakai secukupnya saja, secukup untuk toppingnya saja kolikers. Sekarang kita lanjut ke cara membuatnya ya kolikers. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita cuci bersih dulu bayamnya. Dan setelah sudah dicuci bersih, kita masukkan ke dalam blender dan kita tuang susu cairnya ke dalam blender juga. Dan setelah itu kita blender bayam dan susu cair sampai halus. Dan jika sudah halus, maka kita saring, kita ambil saja sari bayamnya dan susunya. Lalu kita tambahkan gula pasir dan terigu protein sedangnya. Dan untuk terigu ini kita harus masukkannya sembari diayak ya kolikers. Dan setelah sudah terigu, kita masukkan juga garam dan vanili juga. Setelah itu kita aduk rata sampai adonannya itu. Setelah sudah rata, kita masukkan ragi instannya, kita aduk lagi kembali. Dan setelah itu kita diamkan selama 30 menit. Untuk ragi, pemberian ragi ini, maka adonan harus didiamkan ya kolikers agar dia mengembang pada saat dibuat atau dimasak. Setelah itu kita tuangkan minyak sayur atau margarin yang sudah dicairkan ataupun butter yang sudah dicairkan. Lalu kita aduk rata kembali sampai adonannya itu rata. Untuk adonannya memang bentuknya agak sedikit encer ya kolikers, jadi jangan khawatir kalau merasa adonannya itu agak encer. Setelah itu panaskan loyang dari kue lumpurnya dan diolesi dengan margarin. Setelah itu kita tuangkan adonan dari kue lumpur ini sampai hingga penuh, tapi jangan sampai penuh-penuh banget ya kolikers. Kurang lebih 3/4 bagian dari cetakannya saja. Lalu kita beri topping dan lalu kita tutup, kita masak dengan api kecil sampai matang. Oke kolikers, itu adalah resep dan langkah-langkah cara membuat kue lumpur bayam. Terima kasih para kolikers yang sudah menonton video jengkulik kali ini. Semoga video jengkulik yang kali ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk para kolikers semua. Dan semoga anak-anak para kolikers yang tadinya tidak doyan sayur suka dengan kue ini dan menjadi suka dengan sayur. Dan untuk para kolikers yang baik hatinya, jangan lupa untuk terus subscribe channel Jengkulik, like, komen, dan share juga channel Jengkulik. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan terbaru dari Jengkulik. Jadi biar para kolikers bisa langsung standby nih di gadget masing-masing untuk mendapatkan info, tips, dan resep terbaru dari Jengkulik. Terima kasih ya para kolikers sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video jengkulik yang selanjutnya.